Dari Good Stats, laporan keuangan KFC dan Pizza Hut, terakhir dua raksasa franchise itu membukukan keuntungan alias laba terjadi di tahun 2019 sebelum Covid. Tahun-tahun setelah itu, 2020 hingga 2024, mereka selalu rugi. Pizza Hut tahun 2021 sih sempat ya mengalami keuntungan, tapi setelah itu ya rugi lagi. Tahun 2024 malah kerugian mereka semakin parah. Kemudian mengutip dari CNN Indonesia, KFC rugi sebesar 555 miliar hingga terpaksa menutup 47 gerai dan memutus hubungan kerja 2.274 karyawannya. Alasannya, manajemen mengungkap ada dua alasan sehingga KFC merugi. Yang pertama, pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal, dan yang kedua, karena krisis di Timur Tengah, KFC kena boykot. Nah, tapi kita cek ya, apakah benar gara-gara dua hal itu, COVID dan boykot? Kalau untuk COVID, jika kita membandingkan dengan tempat makan yang lainnya, banyak kok usaha-usaha yang sudah pulih dan kembali rame. Apalagi COVID itu selesai 2021 kan ya, dan setelah itu ya semuanya sudah normal. Jadi untuk alasan ini, mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak. Lalu boykot, dari BDS, boykot, divestasi, sanksi, yang adalah gerakan yang dipimpin Palestina untuk kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Tidak ada tuh KFC di daftar itu. Ya meskipun di beberapa negara, contohnya Arab, KFC memang diboikot. Di Malaysia juga. Di Indonesia mungkin KFC tidak masuk daftar boikot, tapi faktanya banyak orang tidak lagi memilih KFC karena isu dukungan, faktor emosional. Nah, tapi menarik nih, selain boikot dan efek COVID, apa sih yang membuat KFC, Pizza Hut itu tidak seramai dulu? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Yuk, daripada penasaran, kita simak bersama di video ini. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa KFC, Pizza Hut tidak seramai dulu. Yang pertama, karena tren. Bisnis itu sadar ataupun tidak sadar memiliki tren, yang pada suatu hari nanti tren itu pasti akan menurun. Tren itu menciptakan keinginan untuk membeli bahkan meskipun orang tidak terlalu suka atau butuh dengan produk tersebut. Maka ada istilah trennya naik, trennya turun. KFC menjual makanan ayam goreng yang adalah makanan yang secara historis selalu bisa kita terima masyarakat Indonesia. Dari dulu kita suka makan ayam dan banyak produk ayam di dalam menu-menu kesukaan kita. Ayam goreng, opor ayam, ayam kalasan, ayam penyet. Dan teman-teman kalau ke pasar, salah satu bahan pangan yang selalu dijual dan ketersediaannya melimpah, ya ayam. Jadi memilih ayam sebagai produk jualan itu ya sudah sangat benar sekali. Karena memang ayam itu adalah makanan kesukaan masyarakat Indonesia. Enak, harganya murah, ada di mana-mana. Mau diolah model apapun juga sangat variatif. Nah, KFC dengan konsep ayam goreng tepungnya cocok dengan selera masyarakat Indonesia. Hingga puluhan tahun, KFC jadi primadona resto favorit banyak orang di Indonesia. Dan diakui atau tidak, makan di KFC itu adalah kebanggaan. Update story lagi makan di KFC diyakini meningkatkan citra diri. Ya setidaknya orang lebih pede lah makan di KFC daripada makan ayam goreng tepung yang ada di pinggir jalan itu. Tapi di saat kemudian orang tidak lagi memilih KFC, tapi di satu sisi lainnya kita melihat masyarakat bahkan yang kaya sekalipun ramai menyerbu makanan yang sedang viral atau makanan enak di pinggir jalan meskipun tempatnya sederhana. Mungkin tren makan di KFC memang sudah menurun. Dan masalah tren yang menurun ini terjadi di setiap produk ya, bukan hanya makanan saja. Teman-teman kalau perhatikan, kenapa iPhone yang sudah bagus tetap aja mengeluarkan seri terbarunya? Ya salah satunya untuk menjaga tren agar ia tetap diminati pasar. Toyota Avanza sudah bagus, kenapa bikin yang lebih bagus? Ya salah satunya menjaga tren biar tetap diminati pasar. Produk baju, sepatu juga seperti itu. Teman-teman kalau ingat kayak es kepal Milo, Dalgona Coffee itu juga pernah kan pada masanya ramai sekali saat kemudian sepi. Ya salah satu alasannya karena trennya itu memang sudah menurun. KFC yang selama beberapa tahun digdaya selalu diterima karena produk makanannya memang diminati masyarakat yaitu ayam dan nasi. Pada akhirnya ya mau diakui atau tidak, produknya sudah tidak lagi menjadi favorit. Orang sih masih ya suka ayam, tapi tidak memilih KFC. Alasan selanjutnya yaitu ini gampang nih. Teman-teman coba ya ikut jawab. Tak kasih waktu 5 detik ya buat jawab di dalam pikiran mengapa KFC tidak lagi seramai dulu. Mulai ya, 5 detik dari sekarang. Iya betul, persaingan lah.
ayam goreng ala-ala KFC sudah ada di mana-mana. Mau yang tempatnya bagus, kayak Ricis, AW, McD, Rocket, OT, ada banyak. Lainnya, ayam goreng yang merakyat, banyak juga. Harganya murah, rasanya oke, lokasinya dekat rumah, dan varian rasanya kaya karena sambelnya itu nggak hanya saus. Makan di KFC itu memang menggiurkan ya, tapi ketika ada pilihan lain yang harganya cuma 10.000, rasa sudah enak, ya layak untuk dicoba lah, nggak masalah. Apalagi beberapa ayam goreng pinggir jalan ini, meskipun tidak semuanya enak ya, jujur aja, tapi ada 1-2 yang rasanya itu suwedepepol, enak banget. Lah, orang kan akhirnya sadar ya, bahwa ayam goreng tepung enak itu ternyata tidak harus mahal. Akibat menjamurnya ayam goreng pinggir jalan yang enak ini, selain menggerogoti jumlah konsumen KFC, di sisi lainnya membuat persepsi ayam goreng tepung enak yang dulunya mahal, yang dulunya kayak hanya KFC aja yang bisa bikin, ya jadi tidak lagi eksklusif punyanya KFC. Ayam goreng tepung sekarang dipahami oleh orang-orang ya adalah makanan enak yang harganya seharusnya murah. Alasan selanjutnya yaitu harga diskon. Loh. Kenapa diskon kok malah jadi alasan kenapa KFC tidak seramai dulu? Bukannya diskon itu malah bikin orang mau beli KFC? Jangan salah ya, diskon itu memang membuat orang mau membeli suatu produk karena harganya yang lebih murah, dan itu wajar. Di contoh produk lain pun banyak orang yang memutuskan beli karena adanya diskon. Ya siapa sih yang nggak suka dikasih harga yang murah? Tapi harga diskon juga bisa memberikan efek buruk. Salah satunya mengajarkan pembeli untuk tidak menghargai produk kita. Jadinya pas dijual di harga normal, pembeli tidak mau beli karena sudah terbiasa dengan harga murah, harga diskon. Orang maunya beli ya pas harga diskon. Mereka menunggu dan hanya mau membeli ketika ada diskon. Dan coba deh tak tanya ke teman-teman, siapa yang di sini beli KFC hanya karena ada harga diskonnya atau pas lagi ada promo? Coba deh tulis di kolom komentar. Ya aku aja ya, kan aku juga punya usaha ya di rumah ya, aku juga jualan. Nah, tapi gara-gara aku pernah baca efek negatif dari harga diskon, dari awal aku jualan sampai sekarang, ya tidak pernah tak kasih harga diskon. Ya selain modal kami yang pas-pasan ya. Ya sekali lagi ya, diskon itu bagus, tapi efek buruknya mengajari pembeli untuk hanya tertarik dengan produk kita manakala harganya diskon. Dan itu tentu saja tidak bagus ya. Alasan selanjutnya mengapa KFC tidak seramai dulu, karena gemuk atau besar. Ya kalau kita perhatikan ya, memang ada suatu usaha yang bisa bertahan puluhan tahun dengan menu yang itu-itu aja. Jualan nasi goreng sejak tahun 1980 selalu ramai. Atau gudeg nih yang tiap hari rame, ternyata itu adalah usaha warisan dari ibu dan neneknya. Usahanya gitu-gitu aja, produknya ya gitu-gitu aja, tapi masih selalu laris. Nah, tapi ada juga usaha yang sepi lalu akhirnya rame karena nambah menu atau ganti suasana tempat usaha, atau bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim saking sepinya ganti menu. Intinya dia itu berusaha terus biar gimana yang awalnya usahanya itu sepi jadi rame. Ya apalagi usaha itu kan biasa ya sepi ya, bahkan bangkrut pun itu terjadi biasa. Makanya ya diperlukan mental tidak gampang menyerah. Namanya aja pengusaha. Peng itu orang, usaha itu ya memang usaha, orang yang berusaha itu. Gagal coba lagi, gagal ya coba lagi. Ya kita bisa apa coba? Nah, KFC dengan kebesarannya, menu yang tentu saja sudah standar seperti itu, tidak bisa dengan cepat berubah dan menyesuaikan diri. Apalagi kita tahu bahwa KFC itu kan franchise. Gak bisa dong ada 1-2 cabangnya yang sepi, lalu tiba-tiba ganti menu tanpa persetujuan pusat. Ya meskipun kita tahu ya, bahwa organisasi besar pun ketika ia ada di tempat yang berbeda, butuh menyesuaikan. McDonald di pusatnya sana di Amerika nggak jualan nasi kan, dia juga nggak jualan ayam goreng tepung ala KFC. Tapi ketika McDonald di Indonesia tahu selera masyarakat orang Indonesia itu suka makan ayam dan nasi, ya menu itu dihadirkan. Nah, KFC itu sudah bagus ya. Sekarang sambelnya tuh sausnya sudah makin variatif, dan di beberapa tempat ada juga mie pedas ala gacoan. Menu donat juga ada, makin macam-macam lah, makin beragam. Tapi manakala usahanya menurun, ya mau nggak mau ya mesti ada hal yang perlu disesuaikan. Alasan selanjutnya, memang kondisinya itu lagi sepi.
Ada beberapa tempat usaha yang ramai, tapi kalau teman-teman perhatikan, memang ada yang sepi. Padahal dulunya usaha itu ramai. Apakah ini karena kondisi ekonomi yang menurun? Ya, tidak bisa dipastikan sih ya. Karena ya sekali lagi, ada juga tempat usaha yang ramai. Apa yang bisa kita pelajari? Aku termasuk orang yang berharap ya kalau KFC itu bisa lagi ramai banget kayak dulu. Ya karena menunya enak, variatif, tempatnya nyaman. Dan secara bisnis, KFC itu niat buat melayani para pembelinya. Meskipun begitu, kita mesti sadar ya bahwa perubahan itu memang terjadi. Dan ini yang perlu waspada itu tidak hanya KFC saja ya dan Pizza Hut, tapi kita semua. Nggak peduli yang modalnya kecil, nggak peduli yang modalnya besar, nggak peduli kamu itu pebisnis yang kemarin sore atau bahkan sudah puluhan tahun. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, usaha yang laris itu mengundang persaingan, dan pesaing pasti mencari kelemahan si pemimpin pasar. Contohnya ya KFC ini, pesaingnya bikin yang ada varian sambelnya. Sudah gitu, harga lebih murah. Intinya, yang tidak ada di KFC atau KFC lemah di mana, coba mereka tawarkan. Lalu, bahwa tidak selalu usaha yang ramai di saat ini, yang bahkan itu sudah terjadi puluhan tahun, akan terus juga ramai selama-lamanya. Meskipun sudah menyesuaikan diri dan pilihan menunya itu menjadi lebih beragam. Kadang kita sadar atau tidak ya, suatu usaha atau produk itu tidak lagi diminati, bukan karena tidak bagus, tapi karena pesaing bisa menawarkan yang lebih dibutuhkan oleh para calon pembelinya. Selanjutnya, faktor emosional. Orang memutuskan membeli atau tidak karena alasan di luar yang berhubungan dengan produk tersebut. Mau enak, mau harganya sesuai, mau tempatnya nyaman, jadi tidak relevan. Boykot, meskipun secara resmi KFC di Indonesia tidak masuk daftar boykot, tapi memang ada orang yang memutuskan enggan beli KFC karena konflik di Timur Tengah. Dari sini kita belajar ya, mau sebagus apapun produk yang kita tawarkan, tapi ketika pembeli merasa tidak sejalan, ya mereka enggan melakukan pembelian. Lalu lainnya apa lagi teman-teman? Apa yang bisa kita pelajari dari menurunnya minat beli orang ke KFC dan Pizza Hut? Tulis di kolom komentar ya.